Ya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list yang kita gunakan ini adalah sifatnya rekursif. Nah, di sini kita cuman copy aja dari diktat. Cuman di diktat ini ternyata ada beberapa hal yang salah. Ya, seperti yang dicontohkan di sini, ada yang diberikan font berwarna merah. Maka di sini address list ini kita ganti dengan type def address list. Nah, jadi konsep di sini adalah dia tidak menggunakan first L. Jadi dia tidak ada first-nya, dia tidak memiliki juga last L. Jadi listnya itu langsung dimasukkan ke dalam address-nya. Jadi dia cara mengaksesnya hanya menggunakan next saja. Dan untuk mengakses elemennya dia bisa memakai info. Nah, di sini saya sudah melakukan realisasinya ya, seperti yang dicontohkan pada diktat di sini. Cuman ada beberapa yang salah dan sudah diperbaiki, cukup banyak diperbaiki, dan ada beberapa tambahan seperti alokasi yang harus kita masukkan lebih dahulu. Terus ada juga ada juga last element di sini untuk mengirimkan elemen terakhir pada suatu list. Di sini juga ada head sebagai tambahannya, dan sisanya sama dengan diktat. Ya, langsung saja saya jalankan mainnya terlebih dahulu. Ya, sudah muncul di layar. Oke. Sekiranya kelihatan seperti ini. Yang pertama saya membuat terlebih dahulu list P, ada list key, ada list R, list S, list con, dan list con 1. Di sini saya gunakan semuanya. Ini untuk create list. Ya, jadi biasanya kalau create list kan dia hanya list P. Mohon maaf, untuk pendefinisian list di sini kan di main biasanya hanya list P, hanya list key. Nah, karena di sini tidak ada create list di dalam program C-nya, maka di main kita buat terlebih dahulu create list-nya. Create list-nya yaitu mendefinisikan suatu address sama dengan nil. Karena jika tidak ada sama dengan nilnya, maka nanti akan error. Nah, lalu saya definisi kembali ada info type ACC dan info type N. Di sini nanti digunakan untuk panjang suatu list. Oke, yang pertama printf ini adalah driver main. Oke. Lalu karena P ini sudah saya definisikan, belum saya masukkan apa-apa, saya testing dulu, testing is empty. Apakah list P ini kosong dengan kondisi dia belum dikonsol otomatis. Nah, maka dari itu jika isp-nya ini benar alias 1, maka dia akan menghasilkan kosong, dan jika tidak, maka dia akan mereturn tidak kosong. Nah, ternyata hasilnya adalah 1 karena dia belum memiliki elemennya sama sekali, alias dia masih nil. Karena pendefinisian nilnya adalah 0. Nah, maka dari itu apakah list P kosong? Yes, dia kosong. Selanjutnya, kita masukkan elemen-elemen menggunakan console dan cons 0. Nah, di sini cara memasukkannya seperti ini, P sama dengan console P, 40, artinya kita memasukkan 40 ini sebagai elemen pertama. Sebagai elemen pertama pada list P. Maka ketika kita masukkan P sama dengan 40, lalu console P 50, console P 60, otomatis elemen pertama dia adalah yang terakhir kita lakukan, yaitu 60. Nah, cons 0 ini, cons 0 dia artinya memasukkan suatu elemen ke dalam suatu list, di mana nanti elemen tersebut akan menjadi elemen last. Itu konsep dari cons 0. Nah, apakah cons 0 juga bekerja untuk untuk apabila list itu masih kosong? Nanti dulu. Kita lihat dulu console P40, maka 40 muncul di sini.
konsol P50 muncul di sini. Karena konsol P60 adalah baris yang paling terakhir untuk konsol, maka 60 juga muncul di bagian paling awal. Setelah itu saya cons 0 ternyata berhasil, yaitu saya memasukkan angka 30 di bagian akhir list. Maka ketika saya print list di sini, maka 30 akan menjadi bagian paling akhir atau last element. Nah, selalu list key. Ketika kondisi masih kosong, ternyata cons 0 ini tetap bekerja. Jadi saya masukkan lebih dahulu min 1. Jadi min 1 ini nanti dia tetap akan menjadi elemen pertama dan elemen terakhir. Tapi kondisinya karena dia dimasukkan cons 0, maka dia akan menjadi elemen yang terakhir ketika kita memasukkan konsol. Nah, maka ketika kita memasukkan konsol ini, konsol C1, key 1, maka 1 ini akan menjadi di depannya min 1. Begitu juga ketika kita memasukkan konsol key, min 2, maka min 2 juga akan menjadi first elemennya. Nah, sekarang kami cek apakah list key ini kosong. Dengan kondisi tadi sudah di konsol, ternyata tidak kosong, karena ketika kita cek is empty-nya, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, selanjutnya saya menghitung banyaknya elemen. Di sini ada 3 cara untuk menghitung banyaknya elemen. Yang pertama adalah dengan menggunakan NB element list. NB element list ini adalah suatu fungsi yang mana langsung dimasukkan saja NB element list P, maka dia akan mereturn 4. Lalu NB element list 1, di sini dia adalah suatu prosedur. Jika kita lihat di sini, dia akan menciptakan rekursif. Jadi setiap perulangannya dia akan memanggil lagi, setiap perulangan dia akan memanggil lagi, hingga next L-nya itu nanti nil, alias is empty-nya ini menjadi bernilai 1 alias true. Nah, ketika true nanti n-nya akan menjadi 0. Nah, maka dari itu di sini karena dia bersifat rekursif, dia akan menambah 1 terus sampai elemennya habis. Maka dari itu dia terdeteksi di sini NB element list sama dengan 3. Sama dengan NB element list akumulator, saya tidak tahu ACC ini apa. Ketika dipanggil, dia pun menggunakan rekursif. Dia memanggil dirinya sendiri lagi hingga next L-nya itu sampai nil. Nah, maka dari itu ketika kita panggil untuk elemen list P, maka P-nya sama dengan 4. Gimana kok rekursifnya bisa sampai nil? Ya ini kondisi is empty L. Maka N-nya itu dia akan memanggil si ACC dan N-nya ini kita masukkan, lalu nanti kita print di sini. Ini kan NN. Ketika kita print nilainya N, kita masukkan dan muncul hasil nilainya 4. Oke, selanjutnya adalah elemen pertama, elemen terakhir, lalu ada tail dan juga ada head. Bagi kalian yang mungkin lupa dengan konsep head dan tail, head dan tail itu konsepnya seperti ini. Di bagian sini itu adalah head, di bagian elemen pertama hingga sebelum elemen terakhir. Sementara di bagian ini adalah tail. Jadi mengambil semua list sebelum, tetapi elemen pertama tidak diambil. Begitu juga sebaliknya untuk head, dia mengambil semuanya, satu list ini, tetapi elemen terakhir tidak diambil. Ini adalah konsep antara head dan yang ini konsep untuk si tail. Nah, lalu kita lanjut ke mainnya. Elemen pertama list P sama dengan 60. Ya, ini kita panggil terlebih dahulu untuk first element T.
kita panggil 60, ternyata benar. Lalu ini kita panggil lagi untuk first element T untuk list key, dan ternyata benar juga -2. Lalu kita panggil last element untuk P, ternyata benar juga 30. Dan lalu last element yang terakhir adalah last element key, yaitu -1, dan ketika dipanggil, yes, benar juga -1. Lalu head. Jika kita lihat di sini list P adalah 60, 50, 40, dan 30, maka headnya harusnya 60, 50, dan 40 saja. 30 nggak ikut, karena dia adalah last element. Nah, saya panggil head P-nya, lalu saya print list, dan ternyata benar, 60, 50, dan 40. Begitu juga dengan list key, di mana headnya harusnya -2 dan 1, dan ternyata benar juga, -2 dan 1 yang muncul. Lalu di sini saya mencoba untuk tail P. Tail P, maka dia akan menghasilkan 50, 40, dan 30. Elemen pertama tidak dimunculkan. Lalu saya mencoba lagi tail key. Ternyata benar, 1 dan -1. Elemen pertama yaitu -2 tidak dimunculkan. Nah, untuk list R ini tadi saya belum memasukkan apa-apa, baru saya create list R ini, maka dari itu dia sama dengan nil, artinya dia menghasilkan list kosong, list yang outputnya kosong seperti ini, jadi tidak memunculkan info apa-apa. Lalu selanjutnya adalah copy. Jadi di sini kita akan mengcopy suatu list. Nah, pertama saya gunakan dulu fungsi dari copy. Dia akan menghasilkan list nanti. Maka dari itu saya masukkan ke dalam R tadi yang masih kosong. Nah, setelah itu saya print list R. Saya itu ingin mengcopy list key. Nah, maka dari itu hasil copy dari list key adalah -2, 1, dan -1. Lalu di sini saya menggunakan mengcopy, di mana mengcopy ini adalah prosedur. Jadi dia mengubah satu list, yaitu list S nanti yang akan dimasukkan. Kita akan mengcopy list P ke dalam list S. Jadi nanti setelah saya melakukan prosedur mengcopy, maka print list S, maka hasilnya sama dengan apa yang ada di list P. Bedanya dia hanya prosedur, dan yang copy ini dia menggunakan fungsi, sehingga harus disimpan terlebih dahulu. Mohon maaf, gak harus disimpan sebenarnya, tapi bisa kita masukkan langsung. Misalkan copy key kita masukkan ke dalam sini, itu tetap sama saja. Cuman di sini saya kasusnya ingin memasukkan copy key ini ke dalam list R supaya nanti bisa terdefinisi lebih lanjut. Nah, lalu concat. Di sini ada 3 concat. Ada concat 1, dan mengconcat. Dia bedanya yang ada yang menggunakan fungsi, ada yang menggunakan prosedur. Untuk concat dan concat 1 dia menggunakan fungsi, sementara mengconcat dia menggunakan prosedur. Ya, yang concat di sini kita misalkan mau concat P dan key, list P dan list key. Karena dia fungsi, kita juga bisa langsung seperti ini, print list concat P, key. Kita harus ingat dulu, print list nanti dia harus ngeprint suatu list di sini, suatu tipe data yang tipenya itu adalah list. Nah, karena concat ini tipenya adalah list, maka dia bisa kita masukkan langsung. Maka concat dari P dan key adalah 60, 50, 40, 30, lalu -2, 1, dan -1. Untuk concat sendiri, dia menggunakan console. Jadi dia menggunakan console, di mana nanti dia memasukkan elemen pertamanya terlebih dahulu ke dalam concat L1, L2. Ini juga dia sudah memanggil tadi, dia memanggil secara rekursif seperti ini. Jadi dia mengconcat terlebih dahulu
tail L1 dan L2. Setelah dikonkat, nanti tinggal ditambahkan dengan first elemen L1, karena kan di tail L1 ini first elemen L1 nya tidak ada, maka dari itu kita harus tambahkan di depannya, yaitu menggunakan console dan first elemen L1. Itu untuk concat. Nah, lalu selanjutnya adalah concat 1. Di sini saya menggunakan list concat 1 untuk menyimpan suatu nilai list dari concat 1 P, key. Artinya di sini kita akan mengkonkat P dan key lagi. Nah, di sini saya menggunakan concat 1. Kita lihat terlebih dahulu. Concat 1 ini konsepnya adalah dia memasukkan elemen ke belakang. Jadi di sini kalau kita lihat, dia pertama menggunakan concat terlebih dahulu. Dia memanggil concat, lalu L1, head L2. Jadi nanti L1-nya di depan, head L2-nya setelah L1 ini. Nah, karena head ini tidak memiliki nilai last element, maka kita harus menggunakan const null, di mana const null ini dia memasukkan info type-nya ini ke dalam list yang sudah dibuat ini, yaitu concat L1, head L2. Mengingat head L2 tidak memiliki last element. Nah, maka jadi cara kerja dari concat dan concat 1 ini cukup berbeda, di mana concat dia menggunakan console, dia memasukkan first element ini ke dalam suatu concat. Jadi dia memanggil secara rekursif. Nah, kalau concat 1 dia memasukkan last elemennya. Jadi kalau mau memasukkan last element, dia harus menggunakan const null. Ya, seperti itu perbedaan konsepnya. Tapi hasilnya tetap sama. Nah, di sini ketika kita concat 1, 60, 50, 40, 30, min 2, 1, dan min 1. Nah, setelah itu di sini saya ingin mengconcat. Nah, menggunakan prosedur. Di sini saya ingin mengkonkat key dan const 1, yang mana nanti hasil concat ini disimpan ke dalam con. Nah, const 1 tadi adalah hasil dari concat pkey. Maka dari itu, ketika kita mengconcat, maka elemen yang di listnya key, habis itu const 1, maka const 1 itu ada p dan key, maka dia listnya akan mengkonkat seperti list pertama dulu, list key, habis itu list p, dan yang terakhir list key. Dan hasilnya ini adalah list key. Kalau kita lihat, sebentar ya, di sini ada list key, di sini ada list p, dan di sini ada list key lagi, satunya di bawah. Nah, itu untuk mengkonkat. Jika kita lihat mengkonkat, ya di sini kita memasukkan kembali ke dalam nilai nanti yang akan dihasilkan di dalam main, yaitu LHS1. Di sini dia memanggil console juga, dia memanggil concat tail L1 dan L2, di mana nanti konsepnya ini sama sebenarnya dengan yang concat. Dia memasukkan dia mengkonkat terlebih dahulu tailnya L1 dan L2. Karena first elemennya L1 ini belum ada, kita tambahkan dengan menggunakan console. Lalu hasil dari concat tadi yang menggunakan tail L1 dan L2, kemudian first elemen L1, supaya first elemen L1 ini bisa menjadi elemen pertama dari hasil ini tadi. Konsepnya sama seperti concat, dan hasilnya pun juga sama. Ya, itu sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Selebihnya, jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.